Haleluya, puji Tuhan, saudara bertemu dengan Pendeta Yohanes Suprandono. Dalam kesempatan ini saya mau membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam firman-Nya dan akan saya sampaikan. Dan tema yang akan saya angkat adalah sikap orang Kristen, sikap gereja menghadapi akibat atau dampak dari pandemi yang sudah begitu buruk dampaknya terhadap masyarakat kita. Jadi saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sikap kita sebagai gereja Tuhan Yesus Kristus yang berada di tengah-tengah masyarakat. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini supaya semua pendengar dimanapun berada diberkati oleh Tuhan, mendapatkan message, pesan dari Tuhan yang spesial untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk gereja atau masyarakat Kristen di mana saudara ini menjadi anggota. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap orang Kristen di tengah-tengah pandemi atau di tengah-tengah masyarakat yang terdampak pandemi. Saudara, pandemi ini terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya di era ini atau di zaman ini. Ya, zaman-zaman sebelumnya juga ada, bahkan di gereja mula-mula. Ya, ada bencana alam, ada malapetaka, ada pandemi, ada konflik horizontal, konflik sosial politik, ada perang antar bangsa. Saudara tahu bahwa di era gereja mula-mula, saudara, itu kerajaan atau kaisaran yang superpower, adidaya itu kaisaran Roma, perang terus-menerus dengan Persia. Artinya apa? Bahwa sampai hari ini pun juga kita melihat persaingan global, saudara, antara Amerika, China, Rusia, negara Barat, dan Asia yang diwakili oleh China, saudara. Demikian juga konflik-konflik teritorial mengenai Laut Cina Selatan, masalah Hong Kong, masalah Taiwan, dan sebagainya. Kalau kita melihat lebih jauh di Middle East, Timur Tengah, saudara, itu juga terjadi konflik yang luar biasa yang tidak kunjung selesai. Jadi saudara, kehidupan manusia itu ya di dunia ini selalu diperhadapkan kepada masalah-masalah kehidupan yang tidak mudah. Jadi jangan anggap sebagai orang Kristen kita menghadapi hal-hal yang mudah. Dalam Alkitab tidak menjanjikan kalau saudara sudah diselamatkan, sudah terima Yesus, sudah dipenuhi Roh Kudus, kemudian saudara tidak menghadapi masalah. Menjadi orang Kristen itu anugerah. Hidup menjadi orang Kristen juga adalah anugerah. Karena itu kita memerlukan lebih banyak lagi anugerah ketika kita menghadapi kehidupan kita di zaman sekarang ini. Saudara, bagaimana sikap Kristen? Karena saudara, kalau kita melihat dalam segi konteks ekonomi, bahwa dampak dari para virus ini menembus ke dalam jantung kehidupan masyarakat yang paling inti, yaitu kehidupan ekonomi yang mengenai pangan, mengenai hidup dan mati. Jadi virus itu sendiri juga merupakan satu krisis kesehatan yang sangat luar biasa. Bisa membayangkan saudara, 73.000 orang meninggal dalam setahun ini karena virus COVID ini. Ini minimal yang dilaporkan, saudara. Dan saudara tahu bahwa 2,6 juta terdampak dan dikatakan rumah sakit penuh di seluruh Jawa Bali. Ini luar biasa, saudara. Indonesia ada kira-kira 3.000 rumah sakit. Bisa membayangkan kalau misalnya pandemi ini meluas, tidak terkendali seluruh Indonesia. 3.000 rumah sakit penuh semua dan tidak ada rumah sakit lagi. Apa jadinya, saudara? Negara kita akan menjadi semakin buruk. Getting worse. Tetapi, saudara, kita punya Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan yang
harus fight, harus bergerak bersama, harus mensikapi secara alkitabiah. Sehingga kita tidak takut, tidak panik, tidak cemas, dan tidak gentar. Saudara yang kasih Tuhan, dampak secara ekonomi saudara saya katakan tadi bahwa akan munculnya PHK atau dampak ya dari ditutupnya perusahaan-perusahaan, bukan hanya puluhan ratusan perusahaan, atau bangkrutnya tidak bisa menggaji karyawan sehingga PHK besar-besaran. Jadi pengangguran akan bertambah 6 juta lebih orang. Bisa membayangkan saudara, orang tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan. Dan saudara yang paling terdampak juga anak-anak. Anak-anak yang miskin akan bertambah banyak. Saudara yang kasih Tuhan, dan dampak ini luar biasa karena akan menambah penderitaan bagi orang-orang kecil. Bagi janda, piatu, miskin bertambah. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen meresponnya. Saudara, dalam gereja mula-mula, ketika ada masalah dalam hal sosial, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 6, dan kemudian di sana ada 7 orang yang dipilih oleh rasul-rasul untuk menjadi diaken. Siapa itu diaken? Diaken adalah seorang yang melayani kebutuhan orang lain. To feed the need of the needy. Ya. Artinya untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar yaitu makanan kepada orang yang membutuhkan. Jadi saudara, rasul-rasul merasa bahwa mereka itu tidak melakukan tugas dengan benar dan merasa bahwa mereka melalaikan firman Tuhan kalau mereka tidak memilih orang-orang untuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Karena itu saudara, rasul-rasul berdoa dan mereka mengumpulkan murid-murid Tuhan, yaitu jemaat pada waktu itu, yang mereka sudah berkorban, ya, memberi persembahan di kaki rasul-rasul itu. Dan mereka dikumpulkan untuk memilih saudara-saudara yang memenuhi kualifikasi sebagai diaken. Jadi yang pertama saudara, respon gereja adalah seperti respon gereja mula-mula ketika ada kebutuhan, ketika ada krisis secara ekonomi, krisis pangan, dan banyak orang yang membutuhkan pertolongan, maka diaken-diaken ini harus dipilih. Diaken-diaken ini harus bekerja kalau sudah ada. Saudara, diaken ada 7. Kita kenal namanya, mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Ada 7 orang. Dan sebelumnya disebutkan juga seorang yang bernama Barnabas yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Dan juga adalah pelayan Tuhan yang memberi persembahan dari hasil dia menjual tanahnya. Dia punya tanah yang luas, bagian dijual, berikan kepada gereja, rasul-rasul untuk dipakai untuk pelayanan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Saudara, itulah diaken. Jadi pelayanan diaken adalah untuk melayani janda, orang miskin, dan orang yang membutuhkan makanan sebagai basic need dari kehidupan saudara. Diaken ini memiliki kualifikasi, kalau dalam Kisah Para Rasul dikatakan mereka adalah orang yang penuh iman. Saudara, ini adalah pelayanan kemanusiaan. Pelayanan kemanusiaan itu adalah pelayanan yang mendesak, penuh pengorbanan. Ini pelayanan kemaklukan, ya, kemanusiaan. Ya, kebutuhannya sudah begitu luar biasa. Ya, kalau kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari saudara, kemarin kita baru ketemu, baru bercakap-cakap, saudara, tiba-tiba tadi pagi saya lewat rumahnya, dia sudah meninggal. Saudara, dan saya sedih sekali. Karena saya selalu menyapa dia setiap pagi. Dan pagi ini saya tidak bisa menyapa lagi. Karena sudah berpulang ke rahmatullah, saudara. Ya. Orang percaya bilang kembali ke rumah Bapak, saudara. Saudara yang Tuhan. Tetapi juga ada dalam hidupan sehari-hari kita melihat bahwa orang yang punya rumah kemudian tiba-tiba mengalami krisis, tidak punya pekerjaan lagi, ingin pulang kampung, saudara. Ingin menjual rumahnya, hartanya di kota dan kembali ke kampung halaman di desa. Mungkin akan menjadi petani, ya. Dan uangnya itu menjadi modal untuk hidup di desa, saudara. Saudara, ini yang terjadi. Dan artinya kebutuhan-kebutuhan akan meningkat di mana-mana dan orang banyak membutuhkan diaken-diaken ini. Gereja harus menyiapkan diaken-diaken untuk bergerak dan bekerja.
Kalau dalam 1 Timotius, Rasul Paulus memberikan prasyarat atau kualifikasi bagi diaken, saudara. 1 Timotius 3 ayat 8-12 itu. Orang yang dihormati dewasa secara umur, secara akal, secara emosi, secara sosial, ya, secara intelektual. Dia bisa berpikir, dia mampu mengorganisasi, dia mampu berkomunikasi, dia mampu mengkoordinasi, dia mampu berkolaborasi dengan orang lain. Dia adalah seorang yang jujur dalam berbicara. Dia membuat laporan yang jujur. Dia bukan pemabuk, bukan peminum, bukan pecandu, saudara. Seorang penatalian harta, dipercaya dalam hal keuangan, bertanggung jawab, itu diaken. Seorang yang dewasa rohani, seorang yang setia. Bahkan dikatakan memiliki satu istri, suami dari satu istri. Single woman, ya, single minded, ya. Hanya punya satu istri. Dan tidak punya pilihan lain kecuali monogami. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau dia sudah menikah, dia menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Saudara, itulah yang dibutuhkan oleh gereja hari ini. Gerakan para diaken, para pelayan, orang yang sukarela melayani orang-orang yang berkebutuhan. Yang berikutnya, saudara, saya akan membacakan Roma 12 ayat 12. Ini sikap orang Kristen, orang percaya ketika menghadapi krisis. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Mengapa kita bersukacita dalam pengharapan? Dalam kitab Roma pasal 8, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dasar daripada sukacita kita adalah roh damai sejahtera. Roh sukacita. Roh kehidupan itu sendiri. Walaupun kematian, saudara, menjadi berita sehari-hari. Ambulan, ya, berseliweran kalau kita sedang di jalan raya. Dari arah yang terus-menerus secara kebalikan, saudara. Artinya berseliweran. Ini terus-menerus. Bahkan saking banyak ambulan, akhirnya ada 3 orang menirukan suara ambulan, saudara, ya. Ini karena saking apa? Saking hafalnya suara ambulan itu, saudara. Saudara, ini luar biasa. Artinya berita kematian, berita sakit, berita duka cita, berita kemalangan, berita kemiskinan, berita kesedihan. Saudara, kalau kita adalah orang percaya, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saya katakan sekali lagi, bersukacita. Artinya terus menerus. Tetap bersukacita. Karena ada roh kehidupan. Karena ada roh damai sejahtera. Ada roh sukacita. Bukan lingkungan. Bukan situasi kondisi yang mendikte kita. Tetapi roh yang dalam kita lebih besar daripada apapun yang terjadi dalam dunia ini, saudara. Dan saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 28, saudara, mengapa kita bersukacita dalam pengharapan? Karena kita tahu sekarang, kata Rasul Paulus, ini convince, yakin, pasti. Mengapa? Karena paket keselamatan, anugerah, kepada anugerah, kepada anugerah, kasih karunia, kepada kasih karunia, kepada kasih karunia. Respon dengan iman, kepada iman, kepada iman, dan terus naik. Dan akhirnya apa, saudara? Kepada kesucian, kepada kekudusan, kepada kemuliaan. Artinya level kita akan naik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Proses membentuk kita menjadi suatu ujian bagi kita. Sehingga kita naik level. Menjadi sesuatu yang kita memang tidak memahaminya. Tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa memahaminya, termasuk makna daripada penderitaan itu. Dan mengapa itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tidak kita pahami.
Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is not silent. He is there, but he is not silent. Dia di sana, dalam tahtanya yang kudus. Tapi dia tidak diam. Ada tanda-tanda di mana semua bekerja sama untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara, God is in control. Tuhan mengendalikan all the situation, situasi dan kejadian di bumi ini. Bukan iblis yang mengontrol dunia ini. Memang saudara, manusia sudah memberikan kepada iblis tempat leluasa karena dosa-dosa manusia itu. Pemberontakan manusia. Karena manusia tidak mengikuti standar yang Tuhan berikan. Sehingga iblis merajalela menguasai hidup manusia. Betul. Dan iblis bisa mengirimkan sakit penyakit. Karena dia datang untuk mencuri kebahagiaan saudara. Dia datang untuk membunuh rohani saudara, jiwa saudara. Membinasakan. Kalau bisa saudara akan dibinasakan. Dan saudara, selama kita dalam dunia ini selalu ada pencobaan. Datangnya dari dunia ini. Datangnya daripada si iblis itu. Tapi Tuhan ada di pihak yang membela kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi imam besar kita. Dia menjadi mediator kita. Pendamai antara kita dengan Allah Bapa. Allah Bapa kita, bukan hakim kita. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik menjaga, melindungi kita. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi saudara, bagi saya. Yang dipanggil orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara di dalam rencana Tuhan? Apakah saudara di dalam panggilan Tuhan? Apakah saudara mengikuti panggilan Tuhan? Mendengar suara Tuhan dan taat. Kunci dalam kehidupan yang susah adalah ketika kita mendengar suara Tuhan. Karena ketika mendengar suara Tuhan, there is a hope, ada pengharapan. Dan pengharapan itu sesuatu yang baik. Kita akan melewatinya. Di balik awan ada pelangi. Di balik sakit penyakit ini ada inovasi-inovasi. Ada penemuan-penemuan. Ada orang-orang baik yang berjuang untuk mengatasinya. Dan akan ditemukan vaksin yang tepat. Akan ditemukan obat yang tepat. Itu adalah cara Tuhan untuk membentuk manusia supaya tidak menyerah. Karena ada harapan. Tuhan berikan akal budi, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kemampuan kepada manusia supaya bisa melakukan bagiannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, bukan terima nasib saudara, tapi saudara harus melawan nasib saudara. Saudara harus melawan penyakit saudara. Kalau saudara terpapar, saudara harus melawan masa sulit ini, kesusahan, sengsaraan saudara, dengan percaya kepada bahwa Tuhan merancangkan kebaikan bagi hidup saya. Yang kedua, saudara, sabarlah dalam penderitaan. Why Tuhan, mengapa? Mengapa saya Tuhan? Mengapa bukan orang itu yang lebih jelek dari saya, lebih jahat dari saya? Oh, saudara membela diri, saudara ya, seperti Ayub ya. Mengapa saya Tuhan? Aku nggak mengerti. Masih banyak orang yang tidak salah, yang tidak takut akan Tuhan. Mengapa saya Tuhan? Saudara mungkin bertanya seperti itu. Saudara, belajarlah sabar dalam penderitaan karena ada maksud dan rencana Tuhan. Tadi ayat di atas. Tetapi sabar, tekun, tabah, tidak menyerah, tidak putus asa itu adalah sifat Tuhan sendiri. Sabarlah dalam penderitaan seperti Yesus. Kasih itu sabar. Dan sabar makrotumia, saudara, itu adalah sifat Allah sendiri. Kasih, sabar. Yang penting saudara tidak mengeraskan hati. Yang penting saudara tidak marah sama Tuhan. Tidak marah sama pemerintah. Tidak marah sama dokter. Memang kadang-kadang saudara waktu kita dicek pertama hidungnya ditusuk gitu ya. Kita kaget ya. Kita pengen marah. Ya. Tapi setelah tahu bahwa itu penting.
ya, supaya paling tidak kita tahu kita positif atau tidak. Tadi pagi ada teman ya yang beritahu, aduh Pak saya positif, doakan saya. Ada 2 orang saudara. Ini saudara ini doanya, pokok doanya bertambah terus. Tapi coba kalau nggak ada alat tes itu saudara, alat tes COVID, ya kita tidak tahu. Akhirnya menular kemana-mana, tidak ada isoman ya, isolasi mandiri, tidak datang ke dokter. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu datang kepada saya melalui WA, Pak, doakan saya batuk-batuk semua, aduh takut panik. Dia bilang cek. Nah kemudian kemarin siang saya tanya kembali, ternyata dia tidak terpapar. Puji Tuhan. Saudara jangan panik, hadapi semuanya. Memang waktu saya mengatakan seperti ini saudara, Pak Yohanes tidak tahu, Pak Pendeta tidak tahu yang saya alami berat. Saudara, saya ketemu dengan orang-orang yang mengalami dan mendengar kesaksian ini berat, tidak mudah. Tapi ketika dikatakan sabarlah dalam penderitaan. Kalau saudara sedang sakit, sabarlah dalam penderitaan. Kalau saudara mengalami kekurangan uang, sabarlah dalam penderitaan. Kalau saudara di PHK, saya mengatakannya saudara, bukan karena saya lebih hebat dari saudara, tapi karena ini adalah sifat Tuhan sendiri yang ditanamkan dalam diri saudara dan dalam diri saya. Ketika kita menghadapi penderitaan, justru karakter dan sifat Tuhan sedang dibentuk dalam hidup kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi indah di dalam. Kita semua ingin indah di luar. Semuanya serba baik, serba beres. Tidak ada hutang. Semua makanan yang baik, perabotan yang bagus, rumah yang bagus. Semuanya serba beres. Tapi kenyataan kehidupan tidak selalu demikian. Dalam sejarah dan sampai sekarang kita mengalami. Mengapa kita sabar saudara? Karena kita sedang menantikan sesuatu yang lebih mulia dari zaman ini. Ayat yang ke-18 pasal 8 dikatakan dalam kitab Roma. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini ada penderitaan, tapi ada kemuliaan. Masa hidup manusia sangat pendek. Memang dari zaman dulu ada usaha-usaha bagaimana supaya mencegah waktu. Sehingga manusia bisa kekal di bumi ini. Itu sudah dilakukan oleh para Fir'aun. Ya. Mengapa mereka membuat piramid, ya, piramida. Artinya untuk mengurung waktu. Sehingga Fir'aun tetap ada di sana dan hidup selama-lamanya. Dan sampai hari ini memang Fir'aunnya masih ada, tapi dalam piramid. Sudah jadi mumi namanya. Ya, kalau sudah lihat mengerikan. Ya. Fir'aunnya manusianya sudah mati. Dan zaman sekarang juga ada orang, ya, misalnya Jeff Bezos, ya, seorang triliuner yang memang punya mimpi yang bagus sekali bagaimana membuat tempat kediaman manusia bukan hanya di bumi tapi juga di luar angkasa. Dan dia sudah mencobanya sendiri. Ya, pergi ke luar angkasa, katanya dalam waktu 10 menit sudah sampai luar angkasa, saudara. Ya. Jadi sekarang dia sedang di luar angkasa. Ini hebat sekali. Usaha-usaha manusia, ya, untuk apa? Mencegah kematian, untuk melanggengkan manusia supaya manusia hidup baik, bahagia dan hidup seterusnya di bumi ini. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian, dan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada hidup kekal. Setelah kita melewati hidup ini, ada hidup kekal. Di mana kita akan 1 juta tahun di sana, 1 miliar tahun di sana, 10.000 miliar di sana, yaitu eternity yang tidak dibatasi oleh waktu. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita sabar? Itu sifat Tuhan, tapi sabar karena kita akan mendapat sesuatu yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saudara tidak akan mendapatkan tanah sebagai warisan saudara yang terakhir. Wah, orang senang ya, harga tanah naik. Wah, senang, jual tanah, jual beli tanah.
Tapi warisan saudara bukan tanah. Warisan saudara adalah kekekalan. Warisan saudara bukan di bumi ini. Warisan saudara adalah kekekalan, kemuliaan. Bagaimana kita sabar? Karena kita mau empati dengan orang lain juga. Yang menderita bukan hanya saya. Yang menderita juga tetangga saya, teman saya, sahabat saya, keluarga saya. Dan kita semua sedang menantikan semua pengangkatan sebagai anak-anak Allah, sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai orang Kristen. Kita ini semua masih sama statusnya, yaitu masa penantian. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk memulihkan segala sesuatu. Untuk menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Karena yang langit yang lama dan bumi yang lama itu akan hancur. Karena sudah tidak ada equilibrium. Tidak ada keseimbangan lagi. Kejahatan begitu meningkat. Dosa begitu meningkat. Nah itu ada hukuman bagi bumi ini. Saudara, kata seorang bilioner, orang ahli ya, yang memprediksi masa depan. Nanti di depan masih ada pandemi-pandemi yang lebih hebat. Mungkin juga tidak. Dalam kasih Tuhan, tetapi kita mau belajar untuk melihat masa depan kita di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kita mengatasi penderitaan dengan satu pengharapan. Kita mengatasi penderitaan dengan kesabaran. Karena pengharapan itu baik. Sesuatu yang baik. Dan kita akan dibebaskan dari tubuh ini. Dan hari ini juga kita bisa mengiman dan mempercayai. Namanya adalah Yahweh Rafa yang menyembuhkan bagi yang sakit. Hari saya bertemu dengan seorang yang menyaksikan. Pak, 16 keluarga saya terpapar semua. Dan sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan. Saya mengatakan dalam setahun setengah ini. Kami setiap hari berdoa minimal 2 jam. Untuk semua orang-orang yang mengalami musibah ini. Mengalami pandemi ini. Di kantor kami bersama tim. Kami berdoa terus menerus. Kalau ada kabar baik yang sembuh. Kami bersuka cita dan kami menerima. Hampir setiap hari orang yang minta didoakan. Supaya disembuhkan dan saya sebutkan nama-namanya. Puji Tuhan saudara. Dan yang terakhir saudara. Bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam penderitaan. Bertekunlah dalam doa. Doa adalah berseru. Cry out. Kalau dalam bahasa Ibrani sa'ah. Menangis di hadapan Tuhan. Bangsa Israel ketika mengalami penderitaan 400 tahun di Mesir. Sebagai budak-budak di Mesir. Mereka menangis. Tuhan tolong saya. Dan Tuhan mengutus Musa. Tuhan mengutus juru selamat. Kita adalah perbudakan dosa. Dan Tuhan menjawab doa kita. Juru selamat datang. Puji Tuhan ada redemption. Puji Tuhan ada penebusan. Puji Tuhan ada keselamatan. Puji Tuhan ada pertolongan. Puji Tuhan ada kesembuhan. Puji Tuhan ada pemeliharaan. Puji Tuhan ada makanan. Ada mukjizat. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Tuhan memelihara hidupmu. Yang penting adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekalian akan ditambahkan kepadamu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Mintalah. Berserulah. Maka saudara akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sekarang juga. Right now. In this moment. Saudara akan mendapat jawaban dari Tuhan. Asalkan saudara percaya. Terima kuasa Roh Kudus. Ada seorang yang mengatakan, Pak, saya tidak bisa berdoa lagi. Saya sudah menyerah. Saya tidak bisa renungan harian lagi. Saya nggak bisa dengar khotbah lagi. Sudah terlalu berat, Pak. Air mata saya sudah kering.
Dan kemudian dia mendengar firman Tuhan berbicara, dengarlah. Dan Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berdoa dalam hatinya. Dan Roh Kudus membantu pergumulan dia. Roh Kudus itu mendiami orang percaya. Dan Roh Kudus itu berdoa. Itu disebut dengan bahasa roh. Artinya Roh Kudus berdoa bersama dengan kita. Waktu saya mengalami tantangan yang berat berapa tahun yang lalu. Saya sudah tidak berdaya. Dan kemudian, oh Tuhan, saya menyerah. Saya mau tidur, saudara. Saya menyerah saja. Ini berat sekali yang saya hadapi. Kemudian saudara, Roh Kudus menggerakkan saya untuk bangun. Untuk berdoa. Dan saya berdoa dalam roh. Bukan saya yang berdoa, tapi roh yang berdoa melalui saya. Terus menerus berdoa. Dan saya mengalahkan awan kegelapan dalam hidup saya. Saya singkirkan dalam nama Yesus. Dan peperangan rohani dimenangkan. Dan saat itu juga ada malaikat yang datang, saudara. Seumur hidup saya baru ketemu sekali. Ada malaikat yang datang secara nyata, visible. Seperti seorang anak. Yang mengatakan kepada saya, makanlah. Dan saudara, saat itu saya mengalami kebangunan rohani. Dan saya melayani dengan lebih giat lagi. Saudara, Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Indwelling, berdiam. Berumah di dalam hatimu, dalam rohmu. Tinggal dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itu akan menolong saudara untuk menjadi orang yang bertekun dalam doa. Saudara, kita bertekun dalam doa karena kita juga adalah ahli waris dari janji-janji Allah. Artinya kalau kita berdoa, jawaban Tuhan itu sepasti udara segar yang kita hirup. Sepasti daripada matahari yang terbit esok hari. Esok pagi. Saudara, artinya apa? Janji Allah itu ya dan amin. Asalkan kita berpegang pada janji Allah, kita berdoa secara konstan. Bukan dapat jawaban instan, ya, tapi berdoa secara konstan. Artinya tetap, continue, terus menerus. Dan jawaban Tuhan itu pasti. Saudara, ada dua hal yang saya sampaikan, yaitu sikap gereja, diakonia gereja harus bergerak. Orang Kristen harus berbelas kasihan. Harus menolong tetanggamu, sesamamu, masyarakatmu, teman-teman seiman yang isoman, yang membutuhkan. Orang-orang yang sakit harus kita doakan. Sesuai dengan karya kita masing-masing. Kalau seorang dokter, perawat, pegawai rumah sakit, satpam di rumah sakit, bekerjalah sesuai dengan tugas panggilan. Kalau saudara bekerja di pemerintahan, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Jangan saudara malah tidak melakukan pekerjaan. Jadilah orang yang bertanggung jawab sesuai dengan peran saudara di tengah masyarakat. Dan saya berdoa untuk para pemimpin bangsa ini tetap melakukan kewajiban. Dan saudara, jika sebagai pemimpin bangsa ini melakukan kewajiban saudara, maka rakyat akan melihat dan sangat respect terhadap negara yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah ini. Dan sikap orang Kristen sebagai pemenang ada 3 yang saya bagikan. Yaitu tetap bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan bertekun dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara saat ini juga. Dalam namanya kita akan mendapat jawaban dan pertolongan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini hidup kami ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, tanpa roh-Mu, tanpa firman-Mu, kami akan kesepian, kami akan kosong, tidak ada harapan, dan hidup kami sia-sia. Tapi dengan pewahyuan daripadamu, dengan firman-Mu ya Tuhan, hidup kami mendapatkan terang, dan hidup kami mendapatkan jalan keluar di tengah-tengah masalah pencobaan dan penderitaan yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.